Halo teman-teman, kembali lagi di Notes. Kita akan membahas soal di sini bahasa Indonesia di KD 3.7. Oke, kita akan belajar di sini. Yang pertama, kita membahas soal nomor 1. Kita bisa menebak isi informasi dari sebuah bacaan melalui kata kunci yang terdapat pada menebak isi informasi. Oke, isi informasi, kata kuncinya di isi informasi. Nah, isi informasi itu berada di judul bacaan. Jawabannya adalah di judul bacaan. Karena judul itu adalah inti dari informasi yang akan kita baca. Nomor 2. Kata-kata penting yang terdapat di dalam sebuah teks bacaan disebut kata kunci. Kata kunci itu artinya adalah kata-kata yang penting yang terdapat di dalam sebuah teks. Itu disebut kata kunci. Kalau seru, kata seru itu seperti kata perintah. Ambilkan buku saya. Tolong ambilkan buku saya di atas meja. Itu adalah contoh dari kata seru. Berarti dia katanya kata perintah, memerintah orang, minta tolong kepada orang. Kalau tanya, kata tanya itu dia bertanya. Apa? Contohnya apa yang kamu bawa itu? Lalu siapa nama kamu? Nah, itu adalah contoh kata tanya. Kalau kata majemuk di sini itu adalah kata yang bertingkat. Kata yang kata-katanya itu sudah banyak. Itu namanya kata majemuk. Oke, kita lanjut nomor 3. Perhatikan kalimat di bawah ini. Pengertian pubertas pada remaja. Pengertian pubertas pada remaja. Kata kunci yang tepat untuk judul bacaan tersebut adalah pengertian pubertas pada remaja. Oke, kita olah satu-satu ya. Di sini berarti kata kuncinya ini. Pengertian pubertas pada remaja. Pengertian itu jelas penting. Karena pengertian itu arti dari suatu masalah. Pubertas pada remaja. Kalau pubertas itu pasti terjadi pada remaja. Oke, mungkin beberapa orang itu ada pubertas kedua. Tapi itu setelah dia melewati masa dewasa. Tapi untuk ini pubertas, kita bahasnya pubertas pada remaja itu pasti terjadi pada anak remaja. Jadi kata kuncinya itu adalah pengertian pubertas. Oke, itu yang nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Plakat yang dipasang di tempat-tempat umum dan strategis. Plakat yang dipasang di tempat-tempat umum dan strategis yang berisi suatu ajakan dan himbauan disebut dengan poster. Oke, ini pengertian ya, berarti tinggal kita menghafalkan saja. Plakat yang dipasang di tempat-tempat umum dan strategis yang berisi suatu ajakan dan himbauan disebut dengan poster. Nomor 5. Sebuah karya sastra yang bersifat faktual. Faktual itu artinya fakta. Berarti sebuah karya sastra yang bersifat fakta dan berisi tentang hal-hal yang nyata disebut dengan teks non-fiksi. Betul. Kalau non-fiksi itu artinya adalah dia berarti non-fiksi itu artinya nyata. Ceritanya itu nyata, benar-benar terjadi. Nah, kalau fiksi itu kebalikannya non-fiksi. Berarti dia tidak nyata atau hanya hasil khayalan, karangan, atau imajinasi dari pengarangnya saja. Dongeng itu adalah termasuk cerita fiksi. Jadi, macam-macam fiksi nanti kita bahas ya. Cerpen itu juga sama. Cerpen dia juga termasuk dari cerita fiksi. Nah, kita bahas sebentar ya, kita bahas sedikit. Oke, salah, sorry.
Nah, udah kita buat kolomnya. Cerita itu dibagi menjadi 2, yaitu cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi itu artinya adalah cerita yang berdasarkan kenyataan. Itu artinya adalah cerita non-fiksi. Nah, contohnya itu apa? Cerita non-fiksi. Contohnya, berarti berdasarkan kenyataan, berarti benar-benar terjadi. Misalkan biodata seseorang. Biodata lengkap, namanya siapa, tempat tanggal lahir, alamatnya di mana, hobinya apa, cita-citanya apa, itu biodata. Selanjutnya adalah biografi. Biografi sama biodata dengan biodata itu sama, hampir sama. Kalau hanya pada ruang lingkupnya saja. Kalau biodata itu biasanya untuk siswa, sedangkan kalau biografi itu untuk peneliti. Kalau peneliti atau orang yang penting menduduki jabatan yang penting itu namanya nanti akan biografi. Oke, biodata, biografi. Terus ada juga dengan skripsi dan sebagainya. Itu adalah cerita non-fiksi. Oke. Kalau yang kedua, cerita tadi dibagi jadi 2 ya. Yang pertama non-fiksi, yang kedua adalah cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu artinya adalah cerita yang tidak nyata atau hasil dari khayalan, karangan atau imajinasi dari penulis itu sendiri. Jadi intinya penulisnya itu mengarang ceritanya tentang apa. Oke, di sini contoh dari cerita fiksi itu ada banyak sekali. Yang tadi itu ada yang namanya dongeng. Nah, dongeng itu artinya adalah cerita yang mengisahkan suatu kejadian tapi tidak benar-benar terjadi. Itu namanya adalah dongeng. Contohnya, itu ada dongeng Cinderella, ada dongeng Snow White yang biasa kita tonton waktu kita masih kecil. Nah, itu namanya adalah dongeng. Nah, yang kedua, itu ada yang namanya cerpen. Kita tadi udah bahas cerpen. Ini cerpen yang di tadi. Cerpen itu artinya cerita, singkatan dari cerita pendek. Jadi dia menceritakan sebuah kisah, sebuah cerita itu tapi ceritanya masih pendek. Itu namanya cerpen. Kebalikannya cerpen itu ada cerpan. Cerpan berarti cerita panjang. Nah, di cerita panjang berarti menceritakan sebuah kisah atau sebuah tokoh itu ceritanya panjang. Nah, cerpen di sini itu contohnya misalkan dia ada novel, ada komik, dan sebagainya. Oke, biasanya kita membuat cerita yang panjang. Kalau cerita pendek itu biasanya kita buat cerita pendek, cerpen. Kita buat cerita yang untuk anak kecil. Untuk cerita fiksi selanjutnya itu ada namanya mitos. Mitos itu adalah cerita suatu kejadian di suatu tempat. Cerita kejadian suatu tempat atau di suatu tempat yang mengandung sakral. Jadi dianggap tempat itu sakral. Tempat itu ada sebuah yang bisa berhubungan dengan
mungkin ada hantu, atau mungkin tentang dewa, atau mungkin di sini ada cerita sejarahnya, mitosnya seperti ini. Nah, itu namanya adalah mitos. Oke, kita lanjut. Selain mitos, di situ ada juga yang namanya mitos mite. Oke, mite itu sama dengan mitos ya, maaf tadi. Mite itu sama dengan mitos. Oke. Terus ada fabel. Fabel itu artinya adalah cerita yang menceritakan tentang hewan. Jadi kayak si kancil. Terus ada si kancil, terus apa lagi ya? Yang hewan-hewan itu. Mungkin ada si kera, ada si singa dan tikus, cerita singa dan tikus, dan sebagainya. Penting dia itu berhubungan dengan hewan. Nah, itu namanya adalah cerita fabel. Nah, cerita fabel ini termasuk dalam cerita fiksi. Oke, lanjut. Selanjutnya ada namanya sage. Lanjut itu ada cerita sage. Nah, cerita sage ini termasuk cerita fiksi, tapi cerita ini tentang sejarah. Misalkan, contohnya, sage, cerita tentang Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu dia tempat sejarah. Sejarahnya di tempat itu seperti apa? Oh, seperti ini. Mungkin sage tentang candi. Candi ini dulu dibuatnya seperti apa? Nah, itu namanya adalah sage. Oke, teman-teman. Udah ya. Tadi cerita itu dibagi jadi dua. Itu ada cerita non-fiksi dan cerita fiksi. Kalau non-fiksi itu cerita yang emang benar-benar terjadi. Emang benar-benar ada. Kalau cerita fiksi itu adalah cerita dari khayalan aja, dari imajinasi dari penulis itu sendiri. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Ide pokok disebut juga Ide pokok itu disebut dengan gagasan utama, bukan kalimat utama ya, gagasan utama. Gagasan utama betul. Kalau kalimat utama itu berarti kan tiap paragraf ada kalimat utama. Kalimat utama betul juga sih kalimat utama, bukan pertama ya ini. Kalimat utama. Berarti jawabannya ada dua. Kalian bisa pilih AD, nanti kalau ada pengawas atau gurunya, nanti tanya saja. Jawabannya ada dua, itu pilih yang mana? Atau nanti biar si pengawasnya itu tentukan pilihan. Tuh. Mungkin disuruh jawab aja keduanya. Atau mungkin jawab aja salah satunya. Pilih yang paling menurut kamu paling benar. Itu yang mana? Oke, gitu. Nah, di sini ide pokok itu disebut juga bisa namanya gagasan utama. Maaf. Kok ke bawah ya. Juga dengan gagasan utama. Bisa juga disebut dengan gagasan pokok. Gagasan utama atau gagasan pokok? Kalimat utama berarti enggak ya? Berarti ini jawaban yang paling tepat. Berarti yang paling tepat itu kalian pilih saja yang gagasan utama. Ini boleh sih, tapi kayak kurang deh. Oke. Nah. Oke, lanjut. Nomor 7. Kalimat kedua pada sebuah teks biasanya berupa kalimat. Nah, kalimat kedua itu namanya itu disebut kalimat penjelas. Oke, kita bahas sama-sama ya. Dalam sebuah paragraf, tahu kan paragraf? Paragraf itu seperti ini. Ini tapi dia harusnya agak jorok, menjorok ke sana. Ini nggak bisa, makanya nggak dijorokin. Oh, ini bisa. Tapi manual. Oke, ini namanya adalah paragraf. Jadi kalimat yang pertama itu dia agak menjorok ke kanan sedikit. Nah, terus sampai titik di sini. Ini namanya sebuah paragraf. Itu adalah paragraf. Jadi dia agak menjorok ke kanan terus sampai ke titik sini. Nah, sebuah paragraf itu dia tidak boleh hanya berupa satu kalimat atau kalau dua kalimat boleh, tapi jarang ya. Paling nggak sih minimal 3 kalimat. Itu namanya sebuah
paragraf. Penting lebih dari satu lah, itu baru disebut paragraf. Lebih dari satu kalimat itu disebut paragraf. Kalau cuma satu, itu namanya adalah kalimat. Oke, teman-teman. Di sini dalam sebuah paragraf, itu ada yang di sebuah paragraf, dalam sebuah paragraf ini ada 2 macam kalimat. Ya, dari sebuah paragraf itu dibedakan jadi 2 macam kalimat. Yang pertama itu adalah kalimat utama atau biasa disebut dengan ide pokok. Nah, yang kedua, bukan sih, kalimat utama gitu aja. Kalimat utama. Nah, yang kedua itu namanya adalah kalimat penjelas. Nah, di sini kalimat utama sama kalimat penjelas. Kita bahas satu-satu ya. Kalau kalimat utama itu adalah inti dari paragraf tersebut. Inti dari paragraf yang mengandung gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama. Nah, ini adalah kalimat utama. Ya, oke, di sini ya saya ingat sekarang. Maaf ya, tadi lupa. Jadi dalam kalimat utama itu mengandung ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi ide pokok itu disebut dengan gagasan utama, bukan kalimat utama. Maaf, tadi salah. Nah, sekarang kalau kalimat penjelas itu artinya adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Jadi dia hanya mendukung atau dia hanya menjelaskan tentang kalimat utama. Jadi misalkan di sini di ide pokok kita baca dulu. Eceng gondok dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air. Bagi masyarakat di sekitar pinggiran sungai, eceng gondok adalah tanaman parasit yang hanya mengotori sungai. Eceng gondok dapat menyebabkan sungai menjadi tersumbat atau meluap karena ditumbuhi eceng gondok terlalu banyak. Masyarakat di sekitar pinggiran danau juga menganggap eceng gondok adalah tanaman pengganggu yang menghalangi aktivitas mereka di danau. Berarti di sini kalimat utamanya kan yang ini. Yang pertama, kok bisa langsung yang pertama? Kita bahas ya. Kita langsung praktek saja, karena kalau tidak langsung praktek, kita bingung. Berarti kalimat utama yang ini, eceng gondok dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Nah, kan ini disebut dengan kalimat utama karena dia mengandung gagasan pokok, ide pokok atau gagasan utama. Gagasan utamanya apa? Eceng gondok merusak lingkungan perairan. Itu adalah gagasan pokoknya, ide pokoknya. Nah, di penjelasnya, kalimat kedua, dia menjelaskan kalimat yang pertama. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air. Dari kata-kata eceng gondok, ini kan udah menerangkan kalimat pertama. Menyebut lagi, di kalimat pertama tadi ada eceng gondok. Terus ada yang melalui saluran air. Nah, di sini dia di sini juga menjelaskan lagi di kalimat pertama. Makanya di sini dia disebut kalimat penjelas. Oke, kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Bagi masyarakat di sekitar pinggiran sungai. Pinggiran sungai di sini juga menjelaskan tentang merusak lingkungan perairan. Lingkungan perairan contohnya kan ada di pinggiran sungai. Jadi seperti itu. Lah, rusaknya berupa apa? Eceng gondok adalah tanaman parasit yang hanya mengotori sungai. Berarti di sini dia menjelaskan merusak lingkungan perairannya dengan cara mengotori sungai. Nah, berarti di sini kalimat ketiga, dia termasuk kalimat penjelas. Kita lanjut sekarang ke kalimat ketiga. Eceng gondok dapat menyebabkan sungai menjadi tersumbat. Oke, sungai jadi tersumbat atau meluap. Itu termasuk dari merusak lingkungan perairan.
Iran karena ditumbuhi eceng gondok terlalu banyak. Ini menyebut eceng gondok lagi. Nah, berarti di sini dia juga termasuk gulma. Oke, lanjut. Masyarakat di sekitar pinggiran danau juga menganggap eceng gondok. Nah, di sini eceng gondok disebut lagi. Adalah tanaman pengganggu yang menghalangi aktivitas mereka di sungai. Menghalangi aktivitas mereka di sungai ini adalah contoh dari dampak negatif dari eceng gondok. Nah, contohnya seperti itu teman-teman dari kalimat utama dengan kalimat penjelas. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sudah paham ya sekarang?